Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Kembali berjumpa dengan saya Ersbun Arif dari Forum News Network. Saya yakin masih banyak yang uring-uringan ini ya dengan pendeta ini salah satu orang pendeta yang sekarang lagi heboh di media massa ya, dan kendati kemudian pendeta Gilbert ini sudah menyampaikan permintaan maaf, tapi masih belum puas karena banyak juga yang kemudian mengadukannya, melaporkannya pada polisi. Tapi kemudian ini orang banyak juga yang kesal karena ketika kemudian PBNU, MUI, bahkan juga Pak JK meminta agar kasusnya itu sudah diselesaikan karena sudah minta maaf, jadi nggak usah diteruskan. Begitu juga ada Ketua Komisi 8 juga menyatakan semacam itu. Nah, salah satu dari yang kelihatannya tidak puas dengan tindakan-tindakan para lembaga-lembaga maupun tokoh-tokoh masyarakat tadi itu adalah Irjen Polisi Purnawirawan Napoleon Bonaparte. Pasti Anda masih ingat ya peristiwanya Bang Napo gitu. Kami menyebutnya ini dengan Muhammad KC pada waktu itu, dan itu juga kaitannya dengan soal penghinaan terhadap Nabi Muhammad pada waktu itu. Saya ajak Anda untuk berbincang langsung dengan Bang Napo. Assalamualaikum Bang Napo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ya, Hersuk, ini apa udah kabar? pensiun tapi tambah bugar kelihatannya ya setelah jadi pensiun malahan ya. Alhamdulillah, Ya, alhamdulillah. ya. Karena sudah tidak terlalu banyak pikiran yang macam-macam lagi. Jadi apa aktivitasnya sekarang Bang Napo? Hari ini masih menikmati Purnawirawan. Ya. Waktu yang terbuang selama 30 tahun lebih Mhm, dengan keluarga itu sekarang rasanya kembali mhm. bisa menyiapkan sarapan untuk anak-anak sebelum berangkat ke kantor, Luar biasa. melihat mereka berangkat dengan hati senang. Oke, oke, Ya, oke. Tapi Anda kelihatannya terusik ya dengan peristiwa Pendeta Gilbert Lomo Indang, apa siapa namanya itu ya, yang ya. sekarang ini bikin heboh gitu ya? Ya, demikian Bang Hersu. Jadi aktivitas memantau berita-berita di melalui media maupun media Mhm, sosial tetap kita lakukan mhm. di segang waktu, apalagi kemarin ada periode-periode pemilihan umum dan Mhm, sebagainya, kita pantau kemanapun, cukup menarik untuk diperhatikan kita semua. mhm, Termasuk berita yang tadi Bang Hersu bilang, mhm, ya. wuh, kaget sekali lagi, dan semua itu mengingatkan kembali kepada hal-hal yang pernah terjadi, bahkan Ya, terhadap saya sendiri. ya, 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 ya. Hmm. Ini mengusik ketenangan, hari-harinya Bang Napo ya? Demikian Bang Herzog, tentunya kita sebagai umat beragama di Indonesia yang sudah mengikrar diri untuk menyatukan hati kita, seperti kata Pak JK kemarin, lakum dinukum waliyadin, Mhm, agamamu agamaku, toleransi beragama, itu semua ada di dalam butir-butir Pancasila, mhm, seharusnya menjadi tolak ukur dan dipedomani oleh semua mhm, bangsa Indonesia, apalagi orang-orang yang mengaku berpendidikan. mhm, Begitu mhm. Bang Herzog. Iya, iya. Nah, tapi kan ini Pendeta Gilbert sudah minta maaf gitu, sudah datang ke Pak JK, Hmm. datang ke MUI dan sebagainya, dan kemudian PBNU, bahkan Ketua Komisi 8 dan sebagainya menyatakan ya sudah, orang namanya sudah minta maaf, dimaafkan. Sementara memang ada juga teman-teman yang melaporkan kepada polisi. Tapi kelihatannya Bang Napo tidak cukup puas juga ya dengan langkah ini, semacam minta maaf dan kemudian dimaafkan begitu saja. Begini Bang Ersu, saling memaafkan adalah satu hal yang sangat baik, Mhm, apalagi kita baru saja umat Muslim melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan kemarin, mhm, mhm. sekarang juga masih bulan Syawal, itu satu hal yang baik untuk merangkai persatuan dan kesatuan umat beragama di Indonesia seperti yang disampaikan oleh pemimpin-pemimpin kita barusan. Ya. Namun yang perlu diwaspadai adalah terulang dan terulangnya lagi Mhm, mhm. peristiwa-peristiwa seperti ini. Ya, Kita semua tahu bahwa peristiwa ini bukan baru sekali terjadi. betul. Beberapa kali orang-orang tertentu melakukan penistaan agama melalui media sosial atau media Mhm. yang tentunya membuat banyak masyarakat menjadi terganggu Ya, dan bisa saja melakukan hal-hal aksi-aksi yang sebaliknya, mhm, dan itu sangat merugikan keutuhan beragama umat di Indonesia. mhm, ya, Dalam hal ini saya masalah memaafkan dan sebagainya itu silakan saja.
Ya. Namun yang paling penting dari itu adalah jangan sampai hal tersebut terjadi dan terjadi lagi. Kita baru ingat, baru 2 tahun yang lalu peristiwa besar yang terjadi melibatkan saya sendiri Ya. dengan yang namanya Posnan alias KC itu, Ya. dan itu berdampak sangat besar. Baru saja terjadi 2 tahun lalu. Kenapa 2 tahun masa yang tenang-tenang itu kemudian dibongkar kembali dengan statement seseorang yang kita tahu cukup dikenal publik melalui podcast-podcast atau berita-berita jadi media, tapi ini apa maksudnya melakukan begitu? Apakah ini mau memprovokasi kembali hal-hal demikian? Dan ini tidak bisa didiamkan. Saya selalu berharap bahwa pemerintah itu bertindak tegas melalui jalur apapun supaya menghindari hal-hal tersebut jangan terulang. Ya, 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 ya. Tapi tindakan ini, ya memaafkan bisa silakan satu hal yang sangat bagus, tetapi apakah ada konsekuensi untuk tidak mengulangi? Apakah ada janji? Dan janji itu apakah ditepati? Bukan hanya sama yang bersangkutan itu, yang mengaku pendeta itu, tetapi bagi semua orang yang lain. Tidak saling menyalahkan. Pak Bang Ya. Ersu. Ya, oke. Ya, jadi yang Anda bayangkan tuh harusnya oke, satu sisi ada permintaan maaf, tapi proses hukumnya harus terus jalan. Begitu yang Anda bayangkan? Ya, hukum harus ditegakkan walaupun langit akan runtuh. Demikian prinsip hukum kita. Silakan, dan saya ingat sudah dilaporkan ke Polda Metro. Silakan nanti penyidik Polda Metro akan melakukan tindakan-tindakan sebatas pilar-pilar hukum bahwa siapapun yang berbuat harus bertanggung jawab. Ya. Nah, kan sekarang ini dikenal sebagai restoratif justice, begitu ya. Biasanya kalau bisa kasus itu tidak diselesaikan melalui jalur hukum, tapi melalui jalur-jalur ya katakanlah musyawarah tadi itu, seperti dia datang minta maaf dan sebagainya begitu. Itu gimana dari sisi Anda? Well, itu kalau kita lihat siapa korbannya dalam hal ini, Bang Hersu. Ya. Kalau korbannya si A atau si B, cukup meminta maaf kepada si A dan si B, dan apabila si A dan si B itu memaafkan, persoalan bisa dianggap selesai atau melalui restoratif justice. Ya. Namun apabila menyangkut akidah sebuah agama, itu pengikutnya ribuan jutaan bahkan. Apakah mungkin jutaan atau ribuan orang yang menganut agama yang dihina atau dinista itu akan didatangi satu-satu oleh si pelakunya untuk meminta maaf? Ya. Itu satu hal yang tidak mungkin, tetapi bicara restoratif justice, silakan, itu adalah kewenangan daripada penyidik di semua level dalam criminal justice system untuk melakukannya. Tetapi saya menitik beratkan pada hal bahwa jangan sampai hal tersebut diulang atau terjadi kembali, begitu yang mulia. Ya. Nah, tapi kan realitasnya sekarang terjadi kembali kan, seperti Anda sebut tadi, hanya 2 tahun berselang gitu terjadi kembali gitu. Ya demikian, bahwa kenapa hal itu terulang? Apakah nanti bulan depan, tahun depan, minggu depan, besok mungkin akan terjadi lagi hal yang sama? Ini jangan main-main. Karena sekarang ini kita masih fokus melihat bagaimana keputusan MK dalam menyelesaikan persengketaan hasil pemilu kemarin, dan semua perhatian publik menunggu sana. Apakah ini bentuk pengalian isu? Saya berpikir juga ke arah sana. Apakah ini atas inisiatif sendiri yang bersangkutan itu Gilbert Lumondong, atau ada yang menyuruh? Kalau ada yang menyuruh, waduh, sangat berbahaya ini. Begitu. Ya. Oke, kita mundur sedikit ya. Kan dalam kasus yang dulu ketika KC itu kan sebenarnya dia juga sudah diproses hukum ya, Bang Napo ya. Tapi mengapa kemudian terjadi peristiwa seperti yang Anda terjadi dengan Anda itu? Bukankah ini sudah sesuai dengan harapan, artinya dia sudah diproses secara hukum gitu? Ya, kami berdua sudah diproses secara hukum, dan kami berdua patuh hukum. Kami tidak menghindar bertanggung jawab dengan apa yang telah kami lakukan. Baik si KC sendiri sudah dihukum, penistaan agama yang dia lakukan, dan saya sendiri sudah dihukum, sudah selesai, inkrah. Tidak sehari pun saya menolak untuk mempertanggungjawabkan secara hukum. Demikianlah seharusnya siapa yang berani berbuat, siapa yang berani berbuat harus juga berani bertanggung jawab, begitu.
Ya. Nah, ini kan menarik ya, bagaimanapun kan Anda ini perwira tinggi Polri gitu ya. Kalau kita ngomong soal hukum ya Hmm. pasti ngerti banget yang soal hukum. Tetapi kemudian Iya. Anda sampai kemudian melakukan tindakan yang waktu itu, Anda lakukan terhadap Pak, KC ini sesungguhnya apa yang mendorong itu semua terjadi? Intinya ketersinggungan ditambah dengan kemarahan karena akidah adalah nilai moral tertinggi yang dimiliki setiap insan manusia. Ya, mhm, Dulu saya pernah mengatakan, tidak apa orang menghina saya, mhm, tetapi jangan kau hina mhm, akidahku, mhm, agamaku, kitab suciku, bahkan Rasulullahku. ya, mhm, Karena itu artinya percumalah semua ibadah yang kita telah lakukan dari lahir sampai hari ini mhm, kalau kita diam saja. Bahkan seorang ulama besar Indonesia saat itu mengatakan, siapa yang diam saja mhm, akidahnya dihina, lebih baik mhm. dia berkain kafan saja. Itu Buya Begitu. Hamka ya maksudnya ya? Ya. Nah, dalam kasus seperti ini apakah Anda juga, Anda sudah nonton ya videonya dari, Pendeta Gilbert ini ya? Sudah nonton, tapi saya sangat tidak tertarik melihatnya lagi. Oke. Begitu, Bang Epson. Ya enggak, tapi maksud saya kadar apanya, kadar ketersinggungan Anda itu dibandingkan dengan waktu KC dulu itu apakah sama atau lebih parah ini yang dilakukan oleh, Pendeta Gilbert ini? Begini, Bang Ersu, sebagaimana ilmu yang pernah saya terima dalam kriminologi, Mhm, apabila suatu tindakan melanggar hukum dilakukan oleh orang-orang yang kurang pendidikannya, mhm, itu hakim pun akan bisa menilai dan mempertimbangkannya berdasarkan latar belakang ya, pendidikan, pengalaman hidup dan sebagainya. mhm, Makin tinggi status seseorang apabila dia melakukan tindakan suatu pelanggaran atau tindak pidana, mhm, maka hakim pun akan mempertimbangkannya. mhm, Kesalahan itu harusnya lebih besar ditimpakan hukuman kepadanya. oke, Karena seharusnya seorang pemimpin itu bisa memberikan contoh baik lisannya maupun perkataannya ya, kepada terutama umat yang dia pimpin. ya, Sebagai seorang pemimpin, apalagi seorang pendeta, seorang pemimpin agama, itu harusnya berkata-kata atau bersikap yang menyejukkan. mhm, mhm, Banyak sekali teman-teman saya yang non-Islam mhm, itu yang sangat baik hati, sangat menjaga lisannya, mhm, perbuatannya, dan sangat baik. Kami berteman puluhan tahun, tidak ada masalah sama sekali. mhm, Tetapi saya tahu, kita juga semua tahu bahwa ada beberapa orang tertentu yang saya pikir ucapan itu kalau dibilang tidak sengaja adalah satu hal yang tidak mungkin. mhm, 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 Karena filsuf lama bilang, apa yang ada di hatimu mhm, itu akan ada dalam pikiranmu. mhm, mhm, Apa yang ada dalam pikiranmu akan keluar dalam ucapanmu. ya, Jadi kata-kata yang kita ucapkan itu sebetulnya adalah hasil dari apa yang kita pikirkan dan apa yang kita simpan di dalam hati. mhm, mhm, Jadi kalau seorang pemimpin agama mengatakan itu di depan umatnya, dapat dibayangkan, mhm, dapat diartikan bahwa apa yang ada di pikiran dan di hatinya itu mhm, seperti itu. ya, mhm, Nah, inilah yang perlu diperbaiki dari seorang Gilbert Lemondrai mhm. supaya dia lebih tahu. Karena saya kenal dengan orang itu Oh kenal? sebetulnya. Mmm, Kenal. mhm, mhm, Waktu itu mhm, pernah berjumpa dengan saya, bahkan minta-minta bantuan saya untuk dipertemukan dengan Habib Rizik Sihab untuk berkenalan dan sebagainya. Wah, mhm, satu hal mhm, yang sangat baik. Saya mhm, pun memfasilitasinya, mempertemukan beliau berdua. Saya senang, hati saya sejuk, hati saya melihat mhm, dua orang pemimpin agama yang berbeda mhm, saling bersilaturahim. mhm, mhm, Tapi saya sangat menyesal, tidak mhm, menyangka dan menyayangkan mengapa orang ini kemudian bisa tampil di media dengan ucapan-ucapan yang merendahkan mhm, mhm. uh, akidah kami. Ya, ya. Begitu Bang Ed. Oh, jadi kalau saya bayangkan kalau sekarang ini kembali bertemu dengan, Pendeta Gilbert, apa yang akan Anda lakukan Bang Nau?
Seperti yang terjadi dengan saya pada waktu KC, Ya. itu KC ucapkan di depan saya langsung. Mhm. Ya. Hanya jarak kurang lebih 50 cm, setengah meter. Mhm. Di depan saya langsung, dia ucapkan langsung kepada saya lagi kata-kata yang menghinakan Mhm. akidah Mhm. agama saya, Mhm. Al-Quran saya, bahkan Rasulullah saya. Mhm. Eh, itu saya di luar kontrol, Mhm. secara spontan reaktif saya bertindak melanggar hukum. Mhm. Tetapi itu pun saya pertanggungjawabkan di muka hukum dan saya laksanakan semua konsekuensinya. Mhm. Mhm. Saya khawatir ada orang-orang lain yang punya giroh yang Ya. sama atau mungkin Mhm. lebih besar daripada saya. Mhm. Dan ini tidak bagus untuk apabila terjadi kembali. Mhm. 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 Jadi dalam kesempatan bagus ini saya ingin mengingatkan kepada Bapak Gilbert Mhm. Lumindong, Nah. ya, Mhm. hati-hati dong bicara. Mhm. Karena mulutmu adalah harimaumu, apalagi di depan umat. Ya. Menyesal di belakang hari tiada berguna, karena kata-kata yang pernah Anda keluarkan sulit atau tidak mungkin Anda tarik kembali. Mhm. Tetapi lebih bijaklah sebagai pemimpin umatmu untuk berkata-kata, walaupun itu dalam lingkungan internal, tetapi nyatanya tersebar melalui media sosial, dan itu menjadi konsumsi bagi banyak sekali orang-orang yang ada di Indonesia. Mungkin juga di luar negeri. Ya, ya, ya. Sekarang ini kan nggak ada, udah borderless ya, kita nggak punya batas lagi ya. Ya. Nah, tapi saya ingin mengulang mundur sedikit dalam kasus KC dan juga kita proyeksikan kepada Pak Gilbert ini ya. Dalam kasus Pak KC ini kan Anda tidak begitu bertemu, Anda langsung marah kan, sebenarnya ada proses, Anda sempat semacam mengingatkan Ya. begitu ya, baru ketika dia tetap berkeras kepala baru Anda melakukan penganiayaan begitu yang disebutnya ya oleh di media begitu ya. Ya. Ya memang demikianlah bahwa sabar itu ada batasnya. Mhm. Kita sebagai manusia yang fana itu memiliki banyak keterbatasan, termasuk saya sendiri, Mhm. bahwa batas kesabaran itu ada. Mhm. Seperti yang saya katakan tadi, saya mengalami pernah dihina orang, Mhm. tapi saya bisa menahan diri. Mhm. Mungkin saya juga manusia biasa yang tidak terlepas dari dosa dan salah. Tetapi apabila menyangkut akidah, menyangkut agama, itu suatu hal yang rasanya sangat sulit, dan pada saat itu spontan saja, Mhm. sangat reaktif, tidak mampu, apalagi saya juga sebagai anggota Polri pada saat itu masih aktif, melihat bukan hanya saya saja rupanya yang emosi, tapi ratusan penghuni rutan Barreskrim lain ikut emosi, dan uh, untuk mencegah jangan sampai itu mereka lakukan secara Mhm. membabi buta, akhirnya saya mencoba membuat satu saluran pelampiasan itu dengan hanya cukup saya yang melakukannya. Mhm. Dan alhamdulillah bisa membuat yang lain tenang dan kembali istirahat, dan terhindarlah KC dari hal yang lebih parah daripada Ya. sebelumnya. Ya, tapi dengan Hmm. risiko Bang Napo yang kemudian harus menanggung konsekuensinya kan? Tidak apa-apa, itu adalah konsekuensi kita sebagai penegak hukum. Saya pun mantan penegak hukum, saya pun paham bahwa setiap perbuatan harus ada tanggung-jawaban. Hmm. Makanya saya terima itu dengan ikhlas, dan saya laksanakan semua itu dengan hati yang lapang. Alhamdulillah, semoga hal itu tidak pernah terulang kembali. Nah, seperti biasa setelah pasca itu tidak ada hal-hal yang membuat saya tertarik untuk bereaksi secara negatif lagi. Ya. Namun mendengar apa yang diucapkan oleh siapa Pak tadi, Gilbert, Gilbert itu, Gilbert ya. Buntong itu, apalagi dia orang yang saya kenal, datang kepada saya pada waktu itu dengan senyumnya yang lebar dan manis begitu Hmm. ya. Hmm. Tapi saya tidak menyangka, luar biasa. Kenapa? Dia rupanya punya dua sisi kepribadian yang berlawanan satu sama lain. Hmm. Hmm. Oke. Begitu. Nah, jadi apa usulan Anda ini? Karena kelihatannya bukan hanya Anda, banyak sekali saya juga mendapat
pernyataan-pernyataan, bahkan kalau saya baca di media sosial juga muncul ketidakpuasan terhadap sikap para pemimpin agama kita yang meminta masyarakat untuk memaafkannya. Tetapi satu sisi banyak juga cuma didukung, ya sudahlah kasus seperti ini dia sudah minta maaf untuk dimaafkan gitu. Bang Hersu, saya bisa memahami apabila pemimpin-pemimpin kita, terutama pemimpin agama, menghimbau publik untuk bisa menenangkan diri, Ya, karena memang persatuan dan kesatuan umat beragama di Indonesia itu jauh lebih penting ya. untuk dijaga. Jangan sampai terjadi perpecahan yang dampaknya akan luar biasa. Jangan lupa Bang Hersu bahwa saya tahun-tahun 98, jadi sekitar 30 tahun yang lalu itu saya berada di Bosnia Oke. sebagai pasukan PBB misi perdamaian di Bosnia selama 1 tahun. Itu saya melihat kerusakan sebuah negara, sebuah bangsa terjadi hanya karena perpecahan 3 etnis Ya. di Bosnia, yaitu antara satu etnis Kroasia yang beragama Katolik, kemudian Serbia yang beragama agama apa Katolik itu juga. saya kurang paham juga. Bukan Katolik. Satu lagi bangsa Bosnia, etnis Bosnia yang beragama Islam. Perpecahan itu terjadi. Saya melihat dengan mata kepala sendiri kerusakan yang terjadi di sebuah bangsa akibat hal itu. Jadi kita tidak mau itu terjadi di Indonesia karena Indonesia lebih kaya, lebih beragam daripada Bosnia. Dan kita harapkan jangan ada fanatisme sektoral dari setiap agama itu yang menjelek-jelekkan, menyerang agama yang lain. Silakan dihimbau hal-hal yang bagus dan positif milik masing-masing, tapi tidak perlu mengecilkan. Karena apa yang Anda kecilkan itu semua adalah kebohongan. Ya. Itu kebohongan. Anda tidak paham apa yang dimaksud dengan 2,5% zakat yang orang Muslim lakukan. Ya, ya. Anda tidak paham apa yang kami lakukan sebelum sholat dengan berwudu. Bukan cuci-cuci. Wudu itu bukan sekedar cuci-cuci. Itu kami membersihkan hati, menyerahkan jiwa. Bahkan saya juga paham di beberapa ajaran di agama lain ada namanya sakramen permandian yang berhubungan dengan air, mensucikan diri, hati. Wah, itu bagus semua. Tidak perlu ada lakukan. Emangnya Pak Gilbert tidak pernah mandi apa? Begitu. Ya, ya, ya. Sampai sepertinya menghinakan orang-orang yang mencuci-cuci dirinya dengan air. Ya, oke. Jadi usulan Anda apa? Karena orang-orang seperti ini harus ada efek jera, begitu ya, sehingga kasusnya tidak terulang lagi, begitu? Dalam kriminologi, hukum itu dibentuk untuk menimbulkan efek jera bagi pelanggarnya maupun pelaku tindak pidana. Dan ini hukum itu harus ditegakkan walaupun langit akan runtuh. Sehingga kembali dibutuhkan ketegasan pemerintah melalui aparat-aparat penegak hukum untuk menjaga agar kerukunan nilai yang sangat tinggi itu bisa utuh, bisa tidak terusik dengan melakukan suatu tindakan yang tegas kepada orang-orang yang bisa memprovokasi. Kalau one by one, satu dengan satu, itu hanya konflik horizontal. Tetapi antara dua pihak. Tetapi kalau menyangkut umat, wow. Apalagi yang dihinakan itu adalah umat yang mayoritas di Indonesia. Waduh, harusnya tidak begitu. Itu seperti bisa membangunkan raksasa tidur itu, Bang Hersu. Ya. Jangan. Jadi kalau pemimpin kita menghimbau untuk kita tenang, itu satu hal yang bagus. Memang harus demikian. Tapi hukum harus ditegakkan. Kemudian aparat penegak hukum juga harus berlaku adil. Ya. Saya saja seorang perwira tinggi Polri pada saat itu mempertanggungjawabkan dan ditegakkan hukumnya bisa. Mengapa yang begitu-begitu tidak dilakukan atau cuman
mesam-mesem tok, enggak lah, kira-kira begitu. Enggak. Saya saya sulit membayangkan ini kalau Bang Napo itu, kembali bertemu gitu dengan, Pak Gilbert sama seperti ketika bertemu Pak KC waktu itu gitu. Lebih baik tidaklah. Tidak tidak ya? Saya khawatir apalagi kalau yang bersangkutan ketemu saya Hmm, kembali mengulangi kata-katanya di depan saya seperti yang dilakukan KC. Waduh, hmm. saya yakin hal yang dulu mungkin bisa saja terjadi, Bang Ersu. Ya ya. Oke. Tapi saya kira sepakat ini soal serius ya, yang hal semacam ini saya kira kalau kemudian, dibiarkan, berlalu begitu saja, orang akan menganggap bahwa, ya gampanglah kita membuat semacam, penghinaan-penghinaan semacam itu dan cukup minta maaf dan bangsa kita kan pemaaf, jadi ya sudahlah, kita tinggal minta maaf lagi. Itu yang saya kira mungkin yang kekhawatiran yang Anda, pikirkan ya? Tepat sekali, Bang Ersu. Itu yang penting bagaimana kita semua termasuk pemerintah dan hukum juga menjaga jangan sampai terulang dengan melakukan tindak tegas kepada siapapun yang berbuat, tak peduli dia siapa, itu lakukan penindakan supaya menjadi pelajaran buat yang lain-lain. Ya. Saya senang hati saya sejak tahun 2021 itu, Hmm, 2022, 23, tenang, tidak ada yang melakukan penistaan-penistaan lagi ya melalui agama manapun, hmm, hmm, baik di media sosial maupun media biasa. Tetapi di awal 2024 ini baru selesai pemilu, hmm. sudah ada lagi yang begini. Ini luar biasa ini. Apa-apa setiap 3 tahun munculnya ini. Nggak tahu lagi kita ini. Semacam siklus gitu ya, siklus 3 tahunan gitu ya Bang Napo ya? Kita mau pembiaran itu. Iya. Ya, Hmm. oke. Baik, terima kasih Bang Napo, Baik. tetap sehat ya, tetap semangat. Dan, ini kelihatannya meskipun Anda sudah pensiun, jiwa Anda sebagai seorang penegak hukum masih belum belum lekang juga gitu. Bagaimana mau hilang Bang Ersu? Ya 36 tahun ya 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 ya. kita diciptakan untuk mengabdikan diri kepada bangsa negara, melakukan pelayanan perlindungan kepada masyarakat, menegakkan hukum, menjaga Kamtibmas. Hmm, Nampaknya itu forever. yes. Katanya retirement never die. Nah, Pensiunan tidak akan pernah mati. Itu selalu ya. tampil untuk berbakti. Ya, Bang Oke, Ersu. terima kasih. Alhamdulillah semua. Ya, Bang Napo, sampai ketemu lagi ya Bang Napo insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.